Jika amanah sudah diberi, jangan taburi lumpur di muka. Ingat hidup sesudah mati, pengadilan akhirat bakal berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Abang dan Puan. Praktek suap atau dalam bahasa yang lebih keren dikenal dengan istilah gratifikasi adalah bagian dari korupsi. Gratifikasi akan mendorong terjadinya pengabaian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga menempatkan orang tidak setara lagi di hadapan hukum dan berujung pada ketidakadilan. Sebuah negara yang aparatur pemerintahnya tidak lagi dipercaya oleh rakyat, ini adalah sebuah negara yang tinggal menunggu waktu untuk hilang dari peta bumi. Abang dan Puan, kepemimpinan itu membutuhkan sebuah teladan. Sayangnya praktek gratifikasi itu justru terjadi di kalangan pemimpin, di kalangan orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya kewenangan. Gratifikasi ini hanya bisa dilawan dengan sikap integritas yang kuat yang ditunjukkan oleh para penyelenggara kebijakan, para pemimpin, para penyelenggara negara. Nah, ada contoh menarik dalam gratifikasi seperti cerita yang akan kami sampaikan berikut ini. Jadi ada sebuah negara kami namanya, ya kita sebut saja negara kami. Nah, di negara ini penduduknya ratusan juta, daerahnya luas, dan kemajuan ekonominya lumayan. Jadi banyaklah orang-orang kaya di negara tersebut, dan tentu saja orang kaya kan tentu punya koleksi mobil macam-macam. Nah, satu waktu ada sebuah perusahaan supercar, mobil canggih, mobil mahal, yang mau investasi di negara kami ini. Akhirnya setelah mengurus berbagai macam perizinan yang belibet, berdirilah ini perusahaan dan mulai memproduksi. Pada acara peresmian, ketika mereka sudah produksi, launching nih supercar seri baru, diundanglah seorang menteri yang terkait dengan urusan-urusan perizinan industri dan lain-lain. Datanglah si menteri. Lalu biasa kan seremonial, dia gunting pita itu di depan mobil supercar yang sudah jadi. Ada mobilnya satu, diletakkan, dia gunting pita. Launching produk baru si perusahaan supercar. Setelah gunting pita, tepuk tangan, sambutan, kemudian menuju makan siang. Datanglah si perwakilan perusahaan menyampaikan kepada si menteri. Bapak Menteri, mohon maaf. Jadi dari perusahaan kami ingin memberikan satu unit mobil yang tadi baru kita launching kepada Bapak Menteri sebagai tanda terima kasih karena akhirnya kami bisa berinvestasi di negara ini. Nah, Bapak Menteri ini luar biasa integritasnya. Tentu saja dia menolak. Oh jangan, tidak boleh seperti itu. Itu namanya suap. Anda tidak boleh menyuap saya. Sudah tugas saya untuk membuka ruang investasi, memudahkan modal masuk ke negara kami. Lalu si perwakilan perusahaan bicara lagi. Mohon maaf Bapak, tapi ini mohon diterima karena ini perintah dari pimpinan kami. Tentu si menteri semakin tersinggung dan semakin marah. Tidak bisa begitu. Itu namanya gratifikasi. Dan saya bisa dituduh korupsi kalau hal seperti ini terjadi. Nggak boleh, saya tidak boleh terima itu. Tidak mau kalah ternyata si perwakilan perusahaan lalu memaksa. Pak, tapi saya nggak mungkin Pak, karena ini sudah perintah atasan. Saya harus sampaikan ke Bapak. Akhirnya si menteri berpikir sebentar, lalu bicara. Begini saja, saya tidak boleh menerima pemberian secara cuma-cuma. Karena itu melanggar undang-undang. Saya pejabat negara.
Beri saja harga pada mobil tersebut dan saya akan bayar. Ketemulah jalan keluar bahwa si menteri tidak bisa terima barang cuma-cuma. Dia lebih memilih membeli. Tentu saja si wakil perusahaan gamang untuk mengajukan harga pada si menteri. Itu supercar di atas 5 miliar harganya. Dia minta izin sebentar. Si menteri masih makan. Dia temui orang asing, owner ya, atau pemegang saham atau apapun lah. Setelah mereka diskusi, kemudian si wakil perusahaan kembali menghadap kepada menteri. Lalu dia bilang, Pak Menteri, silahkan membayar. Kami jual ke Bapak harganya Rp5.000 saja. Wah, Rp5.000 supercar. Si menteri manggut-manggut. Lalu keluarkan dompet. Ambil uang 100.000. Serahkan. Tentu saja si perwakilan perusahaan bingung. Di mana cari pecahan untuk pengembalian? Lalu dia bilang, Pak Menteri, mohon maaf. Kami tidak punya kembalian uang ini. Si menteri dengan tenang berkata, sudah, tidak usah sibuk mencari pengembalian. Saya beli 20 unit.